Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama dari Tekim 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal yang telah saya buat. Yang pertama, mengenai identitas jurnal. Nama jurnal EduScience dengan tahun terbit pada tahun 2020. Judul jurnal yang saya analisis yaitu Kemampuan Literasi Sains pada Siswa SMA Menggunakan Pembelajaran Kimia Berbasis Ethnoscience dengan nama penulis Teguh Wibowo Aryatun. Untuk mengenai volume, nomor, halaman, dan sebagainya, lebih lengkapnya bisa kalian lihat pada identitas yang telah saya sampaikan atau saya tulis di Word yang telah saya kirim di grup. Selanjutnya, mengenai latar belakang masalah. Pada jurnal ini memiliki latar belakang kemampuan literasi sains berbasis ethnoscience didasari adanya perkembangan kompetensi di mana menjadikan generasi yang kompetitif berlandaskan dengan literasi. Literasi sains sangat dibutuhkan dalam memahami isu, risiko, dan manfaat sains, dan untuk mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Tingkat literasi sains di Indonesia terhitung cukup rendah yang diakibatkan oleh faktor kurikulum dan metode pembelajaran, seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat Indonesia masih sering meneduh di bawah pohon saat hujan. Karena itu, literasi sains, terutama dalam pembelajaran kimia, sangat penting untuk ditingkatkan dalam lingkup masyarakat maupun siswa SMA. Kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan mengaitkan budaya lokal dengan pembelajaran sains, terutama dalam bidang kimia yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada satu rumusan masalah yang saya temukan di sini yang mencakup dalam judul, yakni bagaimana keefektifan ethnoscience dalam meningkatkan kualitas literasi sains kimia pada siswa SMA, yang didukung dengan teori 1. Generasi yang kompetitif diperlukan dalam penguasaan ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang mengacu pada kemampuan literasi sains. Oleh karena itu, beberapa negara menjadikan literasi sains merupakan tujuan utama dalam pendidikan sains. Teori yang kedua, mengenai kemampuan literasi sains dibutuhkan untuk memahami isu-isu sains, risiko, manfaat, serta memahami sifat sains, termasuk hubungannya dengan budaya. Teori yang ketiga, yakni kualitas pembelajaran dapat dilaksanakan dengan meningkatkan budaya lokal di dalam pembelajaran sains atau ethnoscience. Teori yang keempat, yakni alasan pemilihan ethnoscience dalam pemilihan pendekatan pembelajaran adalah karena ethnoscience mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap siswa berbasis kearifan lokal, sehingga menghasilkan kesinambungan antara pengetahuan kimia melalui pengintegrasian sikap ilmiah dan karakter yang berbasis nilai kearifan lokal. Selanjutnya mengenai metode. Pada jurnal ini terdapat jenis penelitian, yakni kuantitatif. Dengan metode penelitian ini adalah kuasi eksperimental. Variabel yang menjadi pokok bahasan adalah model pembelajaran berbasis ethnoscience. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen non-equivalent control group design. Adapun waktu dan tempat penelitian, yakni populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Kendal. Target penelitian. Sampel dari penelitian ini diambil sebanyak 2 kelas dengan menggunakan cluster random sampling dengan asumsi semua kelas memiliki karakteristik yang homogen atau relatif sama. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Instrumen pada penelitian ini berupa tes untuk memperoleh informasi terkait keefektifan pembelajaran kimia berbasis ethnoscience. Tes ini dilakukan pada pretest dan posttest pada kedua kelompok. Setelah dilakukan pretest dan posttest, akan bisa dilihat perbedaan
kompetensi sains kimia di antara kedua kelompok tersebut. Kemudian uji hipotesis dilakukan dengan uji Wilcoxon dengan taraf signifikasi 0,05 dan mengetahui besarnya peningkatan kompetensi literasi sains siswa yang diperoleh dari perhitungan rumus Endine, yaitu dengan membandingkan skor pretest dan posttest. Selanjutnya yaitu ada hasil dari penelitian. Kemampuan literasi sains siswa pada penelitian ini diukur dengan menggunakan tes kompetensi literasi siswa. Diukur menggunakan tes kompetensi literasi sains materi koloid yang telah diuji validitasnya, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Berdasarkan 30 soal yang telah diuji cobakan, mendapatkan hasil bahwa 20 butir soal valid dan 10 butir soal tidak valid dengan nilai reliabilitas R sama dengan 0,88, di mana itu nilainya cukup tinggi. Kompetensi literasi sains yang diukur dalam penelitian ini meliputi kompetensi menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, serta menafsirkan data dan bukti ilmiah. Perolehan data hasil penelitian terkait literasi sains pada masing-masing kompetensi yang diperoleh melalui persentase ketercapaian hasil tes pada setiap indikator pada masing-masing kompetensi diperoleh dari perbandingan nilai masing-masing siswa dengan nilai maksimal dan mencari rata-rata ketercapaian kemampuan literasi sains pada setiap indikator pada aspek kompetensi literasi sains. Perolehan skor terendah pada analisis butir soal dengan indikator mengidentifikasi asumsi, bukti, dan penalaran dengan ilmu yang terkait. Sedangkan persentase tertinggi terdapat pada butir soal dengan indikator menjelaskan implikasi potensial dari penerapan pengetahuan sains bagi masyarakat. Soal kompetensi literasi sains pada umumnya memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi, sehingga siswa membutuhkan kemampuan analisis dan pemahaman konsep yang baik untuk dapat menyelesaikan tes kompetensi literasi sains. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa pembelajaran kimia berbasis etnosains dapat digunakan dalam pembelajaran kimia untuk mengembangkan kemampuan literasi sains pada siswa. Pembelajaran kimia berbasis etnosains juga dapat dijadikan masukan sebagai pengambilan kebijakan dalam pembangunan kurikulum dan pembelajaran sains berdasarkan lingkungan sosial budaya masyarakat, sehingga secara jangka panjang mampu ikut serta sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang terakhir yakni kesimpulan dari penelitian pada jurnal ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kimia berbasis etnosains dapat meningkatkan kemampuan literasi sains pada siswa. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.